Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan, kita sama-sama bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati, lipat tangan, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab kalau sampai hari ini kami ada, kami tahu semua karena atas pertolongan-Mu. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami bawa ucapan syukur, pujian penyembahan kami. Walaupun kami tidak beribadah di satu tempat yang sama Tuhan, tapi kami percaya ketika kami datang di hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami. Hanya ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita naikkan satu pujian. Kita sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau naikkan pujian. Mari kita sama-sama katakan kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
lagi katakan pujian ini adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian sama-sama kita katakan. Seperti Yerusalem, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, begitupun jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini dari awal. Seperti Yerusalem, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya,
kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Ya benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu akan Engkau, rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, mengajari setiap kami Tuhan, membentuk kami. Biarlah semakin hari hidup kami semakin berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan loh adik-adik, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Siapa dari adik-adik yang sangat bersyukur pada hari ini? Nah, pada hari ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan yang nyata. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita mau buka di Yohanes 9, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Yohanes 9, ayat yang pertama sampai ke-7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah adik-adik, di sini kita sudah baca sama-sama firman-Nya tadi ya, dan adik-adik tahu di sini kisahnya ada orang yang buta sejak lahirnya. Lalu di sini murid-murid Tuhan itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah orang yang buta tadi itu dia buta karena dia berdosa atau karena orang tuanya yang berdosa? Tapi di sini Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, jadi orang ini yang buta tadi itu, dia tuh buta bukan karena dosa dia, bukan karena juga dosa orang tua dia, tetapi dia ini buta karena ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam dia, yang harus dinyatakan di dalam dunia. Agar apa? Agar orang-orang di sekitar atau orang-orang yang melihatnya bisa percaya kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melakukan pekerjaan yang dahsyat, ya kan? Nah, adik-adik di sini akhirnya kan tadi Tuhan Yesus menyembuhkan dia ya, menyembuhkan dia dengan cara tadi matanya itu dioleskan menggunakan ludah yang diaduk dengan tanah. Nah, kalau adik-adik pikir, sekarang misalnya adik-adik melihat, apa bisa orang disembuhkan itu hanya dengan ludah yang dicampur dengan tanah? Kalau adik-adik berpikir pasti, nggak mungkin bisa ya. Tapi ini terjadi loh adik-adik. Dan ini membuktikan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Selama kita percaya adik-adik. Selama orang tersebut percaya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan dia. Seperti orang yang buta tadi. Dia memiliki keinginan ingin sembuh, ingin melihat. Nah, akhirnya ketika Tuhan melakukan pekerjaan itu, dia percaya dan akhirnya apa? Dia bisa melihat adik-adik. Nah, kenapa sih kok kakak bisa tahu kalau orang itu percaya? Karena perbuatan Tuhan itu dapat nyata ketika orang tersebut percaya adik-adik. Dan di sini juga adik-adik bisa melihat di ayat yang ke-35 sampai ke-39, Yohanes 9, ayat yang ke-35 sampai 39, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau pada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya,
Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jadi ceritanya adik-adik di sini tuh kan di ayat yang ke-35 di sini dikatakan bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Jadi ceritanya gini adik-adik, pas dia sudah disembuhkan, dia kan senang. Dia gembira karena kan dia bisa melihat lagi. Akhirnya dia menyebarkan berita tersebut, menyebarkan kalau dia itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, akhirnya ketika dia sudah menyebarkan berita tersebut, menyebarkan cerita tersebut, terdengarlah oleh orang Farisi. Nah, dia ditanya-tanya kayak, siapa sih yang nyembuhin gitu kan. Habis itu orang Farisi itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang ini. Akhirnya di sini di ayat yang ke-34 jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi si orang yang tadinya buta itu menceritakan kan kepada orang Farisi kalau dia itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi orang Farisi itu tidak percaya dan akhirnya mengusir dia keluar. Nah, ketika dia diusir keluar, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus tuh bertanya kepada dia, apakah engkau percaya? Nah, di sini orang yang tadinya buta itu akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, dari kisah ini kita tuh belajar adik-adik bahwa perbuatan Tuhan kita atau yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang ini tuh benar-benar nyata. Apapun bisa Tuhan kita lakukan, asalkan kita percaya seperti orang yang buta tadi. Jadi, di sini bukan hanya matanya yang disembuhkan, tetapi juga iman kerohanian orang ini disembuhkan juga adik-adik. Kenapa? Karena di sini akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar dari kisah singkat ini, kita tuh harus selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi, walaupun hari ini mungkin kita mendapatkan masalah, itu semua adalah rencana Tuhan adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan ada masalah tersebut, Tuhan mengizinkan hal yang tidak kita ingini masuk dalam kehidupan kita, itu adalah rencana Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pekerjaan-pekerjaan yang nyata, pekerjaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan menyatakan pekerjaannya di dalam orang yang buta tadi adik-adik. Jadi adik-adik yang sekarang mungkin sedang dalam kesusahan, adik-adik yang mungkin kayak merasa, aduh kok masalah ini nggak selesai-selesai ya, kayak gitu. Adik-adik harus percaya, adik-adik belajar dari firman ini untuk selalu percaya bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan segalanya. Bahkan orang yang buta aja bisa disembuhkan. Pasti juga kehidupan kita yang menghadapi masalah, kita yang sedang memiliki masalah, pasti Tuhan juga bisa menyelesaikannya dalam kehidupan kita. Kita yang sedang sakit, kita mau percaya Tuhan itu juga bisa sembuhkan kita, ya kan? Asalkan apa adik-adik? Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Ketika kita sudah percaya, akhirnya pekerjaan Tuhan tadi dapat nyata dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini juga adik-adik kita mau sama-sama percaya ya. Kan kita sudah berapa lama ini? Di tengah pandemi kita sudah kurang lebih 1 tahun di tengah pandemi. Nah, di sini walaupun kita sudah 1 tahun, kakak mau sampaikan ke adik-adik untuk kita semua, bukan hanya adik-adik, tapi kakak juga untuk bisa tetap percaya penuh, berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi kita tetap mau percaya kepada Tuhan, seperti Tuhan menyembuhkan orang yang buta tadi, kita mau sama-sama percaya kalau Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, mampu menyelesaikan pandemi ini, mampu menyembuhkan setiap orang yang kena COVID. Nah, di firman Tuhan yang singkat ini, kakak harap adik-adik bisa mengambil intinya, yaitu kita harus sama-sama percaya kepada Tuhan kita,
Dan adik-adik bisa menerapkannya ke dalam kehidupan adik-adik, terutama di tengah pandemi ini adik-adik. Kita mau sama-sama percaya kepada Tuhan kita. Nah, pada hari ini kakak nggak panjangkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama tutup ibadah kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat yang sudah kami dengar sama-sama ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, pada hari-hari ini Tuhan, walaupun kami di tengah pandemi sudah selama 1 tahun ini Tuhan, kita tidak lepas kepercayaan daripada Tuhan, tapi kepercayaan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang bisa menyelesaikan segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik itu masalah, baik itu sakit penyakit, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan yang mampu menyelesaikannya dalam kehidupan kami. Seperti cerita yang sudah kami dengar, kisah yang sudah kami dengar mengenai orang buta yang sudah Tuhan sembuhkan, kami percaya Tuhan pada hari ini kami yang sedang sakit juga dapat sembuh Tuhan. Pada hari ini juga setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami dapat Tuhan selesaikan Tuhan. Dan juga kami menyerahkan dalam tangan Tuhan agar pandemi ini bisa cepat selesai ya Bapa. Agar kami anak-anak-Mu dapat bersama-sama pergi ke gereja, memuji menyembah nama-Mu, kami dapat pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman lainnya Tuhan. Dan Tuhan biar kiranya Bapa, Engkau yang membuat firman ini dapat tertanam dalam hati kami, dalam kehidupan kami, biar kiranya kemanapun kami pergi, firman ini yang selalu mengingatkan kami, menegur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan juga Tuhan kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya keluarga kami dapat selalu Tuhan lindungi, kami jauh daripada virus-virus yang ada Tuhan, dan juga Tuhan untuk sekolah kami, biar kiranya kami dapat menjadi anak yang berprestasi Tuhan, kami dapat membanggakan orang tua kami, dan kami juga dapat mengerti apapun yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.